Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 24 Desember, malam Natal. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan dan mempersiapkan untuk kedatangan Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Maka marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau menjanjikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu, kelak layak menikmati sukacitanya di surga. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 2, ayat 1 sampai 14. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan di daerah itu. Ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, malam ini kita diajak masuk ke dalam keheningan malam Bethlehem. Bukan istana yang menjadi tempat kelahiran Sang Juru Selamat, melainkan palungan yang sederhana. Bukan para bangsawan yang pertama menerima kabar gembira, melainkan para gembala, orang-orang kecil, sederhana, dan seringkali dipandang rendah. Sabda Tuhan hari ini menegaskan bahwa Allah memilih hadir bukan dengan kemegahan, tetapi dengan kerendahan hati. Yesus lahir sebagai bayi yang tidak berdaya, dibungkus lampin, dan dibaringkan di palungan. Disinilah kita melihat wajah Allah yang begitu dekat dengan manusia. Allah yang tidak berjarak, Allah yang mau tinggal bersama kita dalam segala keterbatasan kita. Para malaikat berkata kepada para gembala,
Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Natal selalu dimulai dengan seruan, jangan takut. Allah mengetahui ketakutan kita umat manusia. Entah itu kita takut akan masa depan, takut akan kegagalan, takut kesepian, bahkan takut menghadapi hari esok. Dalam kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Allah berkata, Aku akan menyertai engkau. Saudara-saudariku yang terkasih, kabar Natal bukan hanya tentang kelahiran seorang anak, tapi tentang datangnya keselamatan. Bayi yang lahir di Bethlehem adalah juru selamat, Kristus dan Tuhan. Ia datang membawa harapan baru, memulihkan yang terluka, menguatkan yang lemah, dan menghadirkan damai sejati. Para malaikat menyanyikan kemuliaan bagi Allah di surga dan damai di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Damai Natal bukan sekedar tidak adanya konflik, melainkan damai yang lahir dari hati yang menerima Allah. Damai yang mendorong kita untuk berdamai dengan sesama, memaafkan, berbagi, dan peduli kepada mereka yang kecil, miskin, tersingkir, dan difabel. Seperti Allah yang lebih dahulu peduli kepada kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, malam Natal ini kita diajak untuk bertanya pada diri kita sendiri. Apakah hati kita ini masih menyediakan tempat bagi Yesus? Ataukah hidup kita sudah terlalu penuh oleh kesibukan, ambisi, dan kepentingan diri kita sendiri? Semoga malam Natal ini membuka hati kita untuk menerima Yesus yang lahir sederhana, agar melalui hidup kita, damai Allah sungguh dirasakan oleh keluarga, lingkungan, dan masyarakat dimanapun kita berada. Selamat Natal, Tuhan yang lahir di Bethlehem, lahir pula di dalam hati dan keluarga kita. Datanglah menujuku.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.